Pemirsa, pasangan Risma Gus Hans, calon gubernur dan wakil gubernur Jatim dari PDIP siap mendaftar ke KPUD Jatim dengan arak-arakan. Dan untuk informasi selengkapnya sudah terhubung jurnalis Metro TV Belinda Firda. Belinda, bagaimana persiapan pasangan PDIP Risma Gus Hans yang akan mendaftar di hari terakhir ini? Iya, Reza dan Fitri juga pemirsa, selamat malam. Saat ini saya sedang berada di kantor DPD PDIP Jawa Timur, di mana di belakang saya ini ada rombongan kebudayaan, reok dan juga jepaplok begitu ya namanya kalau di Jawa Timur menyebutnya, yang sudah menghibur masyarakat di sekitar kantor DPD PDI Perjuangan sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kalau bisa saya gambarkan saat ini, Reza dan juga Fitri, bahwa ratusan simpatisan pendukung pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang diusung oleh PDIP, yakni Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans, ini akan mendaftar dengan arak-arakan kebudayaan. Ratusan simpatisan nanti akan mengarak pasangan ini sekitar berjarak 1,5 km perjalanan yang akan ditempuh dari kantor DPD menuju ke KPUD Jawa Timur. Dan memang rombongan arak-arakan ini ternyata tidak hanya di kantor ini saja, melainkan di sekitar kantor KPUD Jawa Timur ini juga sudah dipadati oleh arak-arakan atau pendukung dari Risma dan juga Gus Hans. Sementara itu rombongan arak-arakan ini mulai dari reok Ponorogo, kemudian juga tadi ada jaranan, dan salah satu ikon PDI Perjuangan adalah kepala banteng, yang juga ada kesenian khas Jawa Timur adalah bantengan, yang juga nanti akan menjadi iring-iringan arak-arakan dari Risma dan juga Gus Hans. Sementara itu kalau kita menilik bagaimana perjalanan politik dari kedua pasangan ini, maksud kami Risma dan juga Gus Hans, ini Tri Risma hari ini menjabat sebagai wali kota Surabaya selama 2 periode, atau artinya ini 10 tahun, sejak tahun 2010 hingga 2020. Berbagai prestasi juga sudah didapatkan oleh Tri Risma hari ini, diantaranya menjadi salah satu wali kota terbaik di seluruh dunia. Ini tentunya yang akan menjadi lawan atau salah satu calon yang harus dipilih oleh warga Jawa Timur, karena kalau kita mengingat bahwa kemarin di hari kedua pendaftaran pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur, pasangan petahana Khofifah Emil ini sudah mendaftar, dan malam hari ini rencananya tidak hanya Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans, nanti dari PKB ini juga akan mendaftarkan calonnya. Ada pasangan Lulu dan juga Lukmanul Hakim yang diusung oleh PKB. Tapi kalau kita review sedikit bahwa pasangan dari PDIP ini tidak hanya sendiri, maksud kami tidak hanya PDIP yang mengusung, namun juga ada 2 partai parlemen yang mengusung, yakni ada Partai Hanura dan juga Partai Umat yang menyatakan sikap untuk mendukung pasangan Risma dan juga Gus Hans. Dan kalau kita ingin mengenal lebih jauh tentang Gus Hans sendiri ya pemirsa, Gus Hans ini merupakan juru bicara atau ketika tim sukses dari pasangan Khofifah dan juga Emil ketika tahun 2019 lalu. Dan ini menjadi satu fakta menarik begitu, bahwa yang dulunya menjadi juru bicara dari pasangan Khofifah Emil, namun justru di Pilgub tahun 2024 ini nantinya akan menjadi rival atau lawan dari Khofifah dan juga Emil. Tidak hanya itu, Gus Hans ini juga rencananya sebenarnya sudah diusung oleh Partai Golkar karena merupakan kader Golkar dan akan diusung untuk maju di pilihan Bupati Jombang di tahun ini 2024. Namun berdasarkan keterangan yang kami terima bahwa nantinya Gus Hans ini akan mengurus untuk kemunduran dari Partai Golkar atau kepengurusan dari Partai Golkar karena harus menjadi pasangan dari maksud kami Tri Risma hari ini yang akan maju ke gubernur dan juga wakil gubernur. Tidak hanya itu, Gus Hans ini juga merupakan pengasuh pondok pesantren Asrama Queen Al Azhar PP Darul Ulum Jombang, dan saat ini juga menjabat sebagai wakil rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Dan nantinya kita akan menunggu bagaimana proses arak-arakan yang akan dilakukan oleh pasangan Risma dan juga Gus Hans yang akan mendaftar kira-kira sekitar 20 menit lagi, melakukan perjalanan panjang sekitar 1,5 km diiringi dengan ratusan simpatisan dan juga pendukungnya untuk pendaftaran di KPUD Jatim. Dan untuk masyarakat yang memang nanti akan melalui jalanan di area Jalan Kendang Sari dan juga di Jalan Tenggilis, ini nanti kondisinya saat ini cukup macet sehingga ini bisa menjadi perhatian masyarakat yang akan melewati jalan ini. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio. Baik, Belinda Firda, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.